Oke, kita mulai bahas soal. Ya, nomor 1 dibahas bareng. Akan. Dan 23, 51, 107. Ya, mulai. Yuk, bilangan naik terus. Ada yang udah dapat? Pak. Apa? Iya, Pak. Ya, polanya gimana? Ditambah 1. Tambah 1. Tambah 7. Iya. Tambah 14. Tambah 28. Dikali 2. Dikali 2. 56 ya? Iya. Dikali 2 lagi. 112 ya? 112 tambah 107. Jadi 219. Ya, yang E ya. Ada yang kurang jelas? Iya. Ya, Pak. Ya, nomor berikutnya. 47, 33, 21, 11, 3. A. Ya, A. Ya, gimana polanya A? 47 kurang 14. 14. 33 kurang 12. Kurang 12. Kurang 10. Kurang 8. Ya, berarti yang kurang terakhir 6. Kurang 6 ya. Ya. 3 dikurang 6 jadi min 3. Ya. A ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ya. 54. B, Pak. Apa? B. D ya? B, Bravo, Pak. Bravo. Gimana polanya 54? Dapatnya dari mana? Yang kedua paling, yang 6 sama 13 dikali terus dikurang 24. Kurang 24. Ya. Oke, 78 dikurang 24. 56 ya. Berarti ini dikali, terus dikurang yang belakang ya. 14 dikali 8 dikurang 37. 80 tambah 32, 112 dikurang 37. Ya, jadi 75. Oke, yang B ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut.
ke nomor berikutnya. 168 X. Seratus tiga 132. Gimana, Sa? Polanya, Sa? itu 168 dibagi 8 dikurang 7. Itu 21. Berarti ditambah ini ya. Mm-mm. 8 dikali 14 tambah 7. Atau 8 dikali 21. Ya. Ini dikali 6 dikali 13 tambah 9. 6 dikali 22. 120 tambah 12. Jadi 132. Ya, D ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 36. A, Pak. Ah, oke, gimana, Farid? 16 kali 12 bagi 27. 11 kali 12. Kali 12. Kali Iya, 27. Hah? bagi 27. Bagi bagi 12 kali. Bentar, Pak. Oh, 12 kali 27. Ya, Bagi 12. Ya nggak? ya, 12 itu 4 kali 3 ya. ya. 16 bagi 4 itu 4. 27 bagi 3 itu 9 ya. 4 kali 9, 36. Oke, berarti dengan pola yang sama. 20 dikali 18 dibagi 15 ya. 15 itu 5 kali 3. 20 bagi 5, 4. 18 bagi 3, 6. Jadi 4 dikali 6, 24. Ya, A ya. Ada yang tanya? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. 0, Pak. 0. Gimana cara 0? Itu sama, Pak, soalnya 3/5. Iya. 3/5 dari M kali dari ini 3/5 dari M juga ya, Q. Jadi P sama dengan Q ya. Akibatnya P dikurang Q jadi 0 ya. Oke, ada yang tanya? Logika. Lanjut. Ya.
yang dalam difaktorin ya. Bukan. E, hah? E. Ya. Ini adalah kuadrat 2x sempurna ya. min Y. Ya. 2x min Y min ya. Y. Kuadrat. Kalau akar berarti akarnya bisa coret sama kuadrat ya. Jadi 3x min Y dikurang 2x min Y ya. Ini jadi habis ya. 3x kurang 2x jadi x. Ya, yang E ya. Ada yang kurang jelas? Mau cari dulu apa bentar Pak? Ya. Udah? Belum dikit lagi. Oke Pak lanjut. Ya. Garis M dan N sejajar. R dan S tegak lurus. Nilai P-nya berapa? C, Pak. Charlie. Gimana cara dapat Charlie? Ini berpelurus ya. Kalau berpelurus berarti ini 180 dikurangi 118 ya. Ini 180 dikurang 118. Jadi berapa? 62 ya. Hanya nilai P. P itu kan sama juga di sini nih P ya. Ingat kalau sudutnya bentuk seperti ini ya. Ini A, ini B, ini C. Berarti A ditambah B itu sama dengan C. Ya. Yang ditanya yang C nih, P itu sama C ya. Ini siku-siku. Jadi 90 ya. Jadi P adalah 90 ditambah 62. 152. Ya, yang C. Ada yang kurang jelas? Pak itu benar kayak gitu Pak, A plus B sama dengan C. Iya. Kalau misalnya ini X tambah C kan 180. A tambah B tambah X juga 180. Ya, jadi X. Ya. Iya. Ada lagi? Udah? Enggak Pak. Udah? Ya udah. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai hasil penjumlahan dari ini. D, Pak. Delta. Ya. Oke, yang bawahnya 3 kali 4 ya. 12. Antara D atau E, ya kan? Lihat antara DE ini sama-sama 23X nih. Jadi tinggal kita lihat yang Y-nya aja ya. Tandanya plus apa min ya. 4 dikali min 6, jadi min 24. Y ya. 3 dikali plus 3, plus 9Y. Udah min ya, besaran min. Yang D ya. Ada yang kurang jelas? Ya Pak. Lanjut? Ya. Ya. Mulai.
Yang B bukan? Bravo. Bravo itu 1 sama 3 ya. Oke, sip. Pertama nyari apa dulu, Sa? Nyari P plus Q. Itu P plus Q ya. Ini 16 itu rata-rata dari 3 bilangan. Berarti kalau 3 bilangannya kita jumlahin, P tambah Q tambah 24. Kan ada 3 bilangan. 3 bilangan dikali rata-ratanya ya, 16. 3 dikali 16, 30 tambah 18. 48 ya. 24-nya pindah ke kanan. Jadi min 24. Ini P tambah Q ya. Jadi P tambah Q-nya 24 ya. Iya. Nah, yang ini nilai 16 dikali P tambah I. P tambah I-nya 24. Jadi 384 ya. 384, 3 pasti benar, 1 pasti benar ya. Nah, apakah 384 kali 3 tuh ini? Dari ujungnya udah ketahuan. 4 kali 3, 2. Ini 0 ya. Salah ya. 2 salah, 4 pasti salah. Jadi jawabannya yang B. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Jelas. Oke, lanjut ya. Hmm. Ya, mulai. AC-nya diagonal ya. C. AB-nya 6. Apa? C. Gimana dapat C? BC-nya itu 12. BC-nya yang 12 dengan cara Pitagoras ya. Pitagoras. Oke. Pitagoras kan 3, 4, 5 ya. Yang udah ada 16 sama 20. Berarti ya BC-nya 12. Oke, setelah dapat 12, terus? Dihitung luasnya. Ya, luas yang diarsir adalah luas lingkaran dikurang luas segitiga. luas segitiga. Luas lingkaran pi r kuadrat ya. Ya. Pi 10 kuadrat ya, diagonal 20 jadi 10 ya. 10 kuadrat terus dikurang 12 kali 16 ya, bagi 2. 12 kali 16 dibagi 2. 10 kuadrat itu 100. 16 dibagi 2, 8. 8 kali 12, 96 ya. Oke, ya C ya. Ada yang kurang jelas? Ini segitiganya bukan kelihatannya siku-siku, ini kan nggak ada notasi siku-siku. Tapi karena diameter, salah satu sisinya adalah diameter, ini pasti siku-siku ya. Ada yang tanya? Enggak. Enggak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Kata sandi dibentuk tiga huruf vokal, diikuti ada dua. D bukan, Pak? Apa? D? D. Hah? Iya, D. Domba. Ya, gimana cara domba? Domba apa D? D? Ya, rumusnya gimana? Banyak cara. Vokal itu ada A, I, U, E, O. Ya. Ada 5. Di angka ada 10 ya. Angka ada 10. 3 huruf vokal. Jadi kemungkinan yang pertama 5 cara ya. Dikurang 1, 4 cara. Dikali 4 cara. Dikurang 1 lagi, 3 cara ya. Vokalnya ada 10. Vokal yang pertama, ini kan 2 huruf ya. Sorry, 2 huruf. Huruf ada 10. Ya, angkanya 9 digit ya. 9 tambah 0 jadi 10 digit. 10 cara dikali 9 cara ya. 20 kali 3, 60. Dikali 90. 6 kali 9, 54 ya. Tambah 02. Yang D. Ada yang kurang jelas? Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai.
C bukan sih, Pak? Charlie. Charlie yang ini. Ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nggak mungkin sama. Oh iya. Bukan, Pak. Apa? A. Sebenarnya lihat dari sini nih, kalau grade ini kan tandanya beda nih ya, 1 plus 1 min. Akibatnya kalau beda tanda, gradiennya positif ya. Kalau gradiennya positif, garisnya pasti naik ya. Kalau A sama B ini gradiennya garisnya turun. Tandanya pasti sama, tanda sama-sama plus atau sama-sama min. Ini pasti salah ya. D, yang delta bukan. Iya. Ini ada yang kurang jelas masalah garis naik atau turun. Misalnya 2x plus 5y. Ini gradiennya pasti negatif. Garisnya pasti turun ya. Ya, yang mana? Aisyah, Pak Aisyah. Tutup aja. X-nya tutup. Ini kan sama juga dibikin 3x min 4y. Anggap sama dengan 12. Min 12 pindah ke kanan gitu ya. X-nya tutup, Y-nya berapa? Y-nya tutup, X-nya berapa? X-nya tutup, ya tutup. Min 4. Berarti Y-nya 12 dibagi min 4. Min 3. Ya. Min 3 ini masih bisa. Tapi ini kan tandanya sama, nggak mungkin nih. Ini min 4, ini salah ya. Bisa yang ini. Y-nya tutup, X-nya 12 bagi 3, 4 ya. Ini 4 ya. Jadi D ya. Ada yang kurang jelas? Kalau lihat yang di arsir, ingat ini Y-nya tandanya negatif ya. Terus lebih kecil. Negatif lebih kecil berarti yang di arsir di atas ya. Cukup? Cukup. Ya, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Ada pertidaksamaan ini. A-nya bilangan bulat. Hubungan antara P dan Q. A-nya dipilih yang paling besar ya. Yang paling besar. Bukan, Pak. A. Kamu dapat P-nya berapa? P-nya bisa sampai 22, Pak. Iya, yang paling besar ya. Oke, dari pertidaksamaan ini buat ngilangin pecahan, ya. Ini kan penyebutnya ada 2, 5, 4. Kita kali KPK ya. Kali KPK. KPK-nya berapa? 20. 20. Oke. 20 dibagi 2, 10 dikali min 3. Jadi min 30. Lebih kecil. 20 dikali 3 itu 60. 20 dibagi 5, 4 dikali A. Jadi min 4A. 20 dibagi 4 itu 5 ya. Nah, langkah berikutnya 60-nya kita pindahin ke kiri dan ke kanan ya. Pindah ke kiri dan kanan minus 60 ya. Min 30 minus 60 min 90. Ini jadi min 4A. Min 60 min 5 min 65. Nah, lihat koefisien A-nya min 4. Berarti kita bagi dengan min 4 ya. Kita bagi sama min 4. Tanda pertidaksamaan kalau dibagi min jadi berubah ya. Ya, jadi lebih besar. Ya, 65-nya ini kan jadi positif ya. Kita taruh di sebelah kiri. 65/4. Ini jadi A.
Ini jadi 90/4. Karena yang diminta yang paling besar, jadi kita gunakan yang kanannya aja ya. A itu lebih kecil dari 90/4. 9 bagi 4 itu 2, sisa 1 ya. 10 dibagi 4, 2 sisa 2. 22 koma lah ya. Karena yang diminta bilangan bulat, A-nya yang lebih kecil dari 22 koma, berarti A-nya 22. Berarti P-nya 22. Lebih besar dari Q. Jawabannya A. Ada yang kurang jelas? Kita dulu Pak, bentar Pak. Ya. Kenapa harus kiri kanannya yang dikaliin sama 60? Yang tambah 60 Pak. Kenapa? Kiri kanan? Hah? Yang kan 60 kan Bapak bilang kan ke kiri sama ke kanan gitu maksudnya Iya kan, kita mau nyari A, unsur A. Berarti yang lain-lain selain A kan kita pindahin dulu. Ada yang penjumlahan dulu dipindahin, baru yang perkalian. Ini pindahin dulu ke kiri dan kanan. Semua kiri ruas, minus ya. semua ruas dikurangi 60, iya. Oh, dikurangin 60 semuanya. Iya. Ya, bentar. Aduh. Ya, Pak. Ya, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai ada 2 persamaan dalam variabel X dan Y. P ini konstanta. Persamaan tersebut tidak memiliki solusi. Nggak ada penyelesaiannya nih. Syaratnya P-nya gimana? Ya, nilai P-nya. Ada yang kurang jelas maksudnya nggak punya solusi? Maksudnya apa tuh, Pak? Misalnya gini, 2X tambah Y sama dengan 5. Persamaan kedua, 2X tambah Y sama dengan 1. Ini ada penyelesaiannya nggak? Ini nggak ada penyelesaiannya ya. Sama koefisien X-nya sama, bawah sama B. Tapi hasilnya beda. Ya. Jadi kalau koefisien XY-nya sama tapi konstan hasilnya beda, ini nggak ada penyelesaiannya. Nah, begitu juga yang ini ya. Berarti persamaan 1 diusahain dibikin supaya sama jadi 4X min 3P ya. Berarti yang bisa dihitung kan yang 4 nih ya. Dibikin yang persamaan pertama 3/2 dikali berapa nih biar jadi 4 gitu ya. Delapan per 3 ya, Pak? Ya, betul. 2/3 pindah ke seberang jadi dibalik ya. 8/3. Berarti yang persamaan yang pertama dikali 8/3. Koefisien X-nya nggak perlu dihitung, pasti jadi 4. Yang perlu dihitung adalah yang koefisien Y-nya ya. 9/4 dikali 8/3 itu harus sama dengan min 3P. Berarti ntar P-nya dapat berapa? P-nya min 2 bukan, Pak? Ya. Berarti simpulannya apa? Yang B. Yang Q lebih besar dari P. P-nya min 2 ya. Karena P-nya min 2. Yang mana jawabannya? Yang B. Bravo. Ya. Ini I-nya lebih besar ya. Ada yang kurang jelas? Aduh, Pak, dikit catat dulu. Ya. Masih belum ngerti, Pak. Yang belum paham yang ini dulu. Pertama yang paling penting masalah ini dulu. Tidak memiliki solusi ya. Yang saya jelasin di bawah paham nggak? Ngerti, Pak.
Ya, yang penting dulu, kalau tidak memiliki solusi dari dua persamaan, kalau koefisien X, Y-nya sama, ya konstanta harus sama. Begitu nggak sama, kita nggak bisa dapetin nilai X dan Y-nya ya. Ini makanya tidak ada solusi. Nah, arahnya ke situ dulu. Yang persamaan pertama kan 3/2 X ya, ditambah 9/4 Y, sama dengan 5. Yang keduanya 4X min 3P, Y sama dengan 9. Nah, supaya sama ke sini, ya, yang kelihatan kan ini kan, yang P kan masih variabel ya. 3/2-nya dulu biar jadi 4 dikali berapa? Yang di atas tadi ya. Oh, ternyata dikali 8/3. Berarti yang 9/4 juga dikali 8/3. Nah, ini dapatnya ini ya. 9/4 dikali 8/3 sama dengan min 3P. Nah, ini kan 9/4 dikali 8/3 itu tadi 6 sama dengan min 3P. Berarti P-nya 6 dibagi min 3, min 2. Bisa dipahami nggak? Berarti, Pak. Ya, ngitung yuk. Nggak terlalu susah barangkali ya. Tapi ini konsep ini tadi, yang tidak memiliki solusi yang penting itu ya. Ada lagi yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. A, Pak. A, dapat berapa P-nya? 12. Yoi. Ini kan kayaknya ada 3 persamaan ya. A tambah B, A tambah B-nya 4, terus B tambah C-nya 6, terus C tambah D-nya 8 ya. Yang ditanya A tambah B tambah C tambah D ya. Jadi ini nggak perlu ini tinggal jumlahin aja 1 sama 3 ya. A tambah B tambah C tambah D ya kan. Jadi 12. Karena P 12, Q 10, berarti P-nya lebih besar dari Q. Ada yang kurang jelas? Sebagian pakai proses eliminasi, tapi nggak perlu ya. Lihat yang ditanya. Oke, cukup jelas? Yes. Lanjut ke nomor berikutnya. Mulai. C bukan, Pak? Charlie. Iya. 7 kali berapa tambah 6 kali berapa? Dapat P-nya berapa? P-nya 6. P-nya 6. I-nya? I-nya 5. 5. Ya. 7 dikali 6, 42. 6 kali 5, 30. Jadi 72. Yang ditanya P kali Q. Ya. Ini P kali Q. P kali Q jadi 6 kali 5, 30. Ya. Ini 30. Berarti P sama dengan Q ya. C. Ada yang kurang jelas? Oke, cukup jelas. Lanjut ke nomor berikutnya. Bilangan yang mungkin merupakan kelipatan 6. Yang kelipatan 6. Kelipatan 6 itu pasti kelipatan 2 dan juga kelipatan 3. Kelipatan 2 pasti belakangnya genap 0, 2, 4, 6, 8 ya. Semuanya bisa kelipatan dari pilihan 4.
kelipatan 3, cirinya jumlah angka penyusunnya ya kelipatan 3 ya. C bukan, Pak? Apa? E apa D? C. C. E. C. Oh, C 2 sama 4. Ya. Iya, Jadi Pak. jumlah angka penyusunnya kelipatan 3. Seperti ini ya. Yang pertama, 4 tambah 6, 7 tambah 3, 10, 10 tambah 6, 26. 26 ini bukan kelipatan 3 ya. Berarti 1 salah. Karena 1 salah, 3 pasti salah ya. Kita cek yang kedua. 9 tambah 1, 10, 2 tambah 8, 10, 20 tambah 4. 24 ini kelipatan 3 ya. Jadi 2 benar, 4 pasti benar ya. Jadi jawabannya yang C. Ada yang kurang jelas? Itu tadi Bapak gimana? Jumlah angka penyusunnya maksudnya gimana sih? Ya, jumlah angka penyusunnya kelipatan 3. Misalnya 1, 18, 1 tambah 8 berapa? 9. 9 kelipatan 3 kan? Oh, jumlahnya semuanya gitu. Iya, 4, 4, 1. 4 tambah 4 tambah 1, 9. 9 kelipatan 3. Berarti 441 adalah kelipatan 3. Ada lagi yang kurang jelas? Ya. Lanjut. Oke, lanjut. Ada penjumlahan pecahan dalam variabel X. Ada variabel A sama B. I-nya adalah nilai B dikurang A. Yang perlu kita cari A sama B. B bukan, Pak? E apa? B. B. Bravo. Iya, Pak. Ya, betul. Lihat B sama A yang kita perlu cari. Yang gampang mungkin lihat B-nya dulu ya. B itu kan tinggal dikali doang ya. Belakang sama belakang ya. B-nya adalah 3 dikali min 2. Itu min 6. Nah, untuk nyari A-nya gimana? Kan sebenarnya kali silang sebenarnya ya. X plus 1 dikali X min 2 dikurang X plus 3 kali X plus 3 ya. Ya. Nah, A itu kan koefisien X. Berarti ini dijumlahin kan. 1 dikurang 2 itu apa? Min 1 ya. Terus 3 ditambah 3, 6. Ada min nih ya. Jadi min 6. Berarti ini min 7 ya. Oh. Yang ditanya B dikurang A. B-nya min 6 dikurang min 7. Berarti min 6 tambah 7. Berarti apa? 1 ya. Berarti Q-nya 1. Berarti Q-nya lebih besar dari P. B. Ada yang kurang jelas? Bentar, Pak. Ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ya. Lima detik.
A bukan, Pak. A. Kamu dapat berapa P-nya? 256. 256. Iya. Banyakan kali. 38 atau 256 ya? Aku nggak nyoret. Sesuai apa nih kayaknya? 128 ya. Nggak Oke, nyoret pakai itu. ini dikurang ini tinggal coret ini ya. Ini dikurang ini coret. 28 kurang ini coret. Ya, di 2 pangkat 7 N-nya ya. 2 pangkat 6 itu kan 64 ya. 64 kali 2. Jadi 128. Ya. Jadi P-nya lebih besar dari Q. Gimana Pak? 2 pangkat 10 dikurang 2 pangkat 10 mesti dicoret langsung. 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 3. 2 pangkat 4 itu kan 2 dikali 2 pangkat 3. Ya. 2 kotak dikurang 1 kotak. 1 kotak. 1 kotak. Oh, Ya kan? iya. Ada lagi yang kurang jelas? Lalu. Kok 2 yang dicoret, Pak? Ya, habis mau mana dicoret? Emang maunya 2 pangkat 3 yang harus dicoret kan 2 pangkat 3. Kan 2 kotak dikurang 1 kotak tadi apa? Pak. Ya nggak? Iya. Iya, ngerti. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Ada 4 hari pertama, ada 3 hari terakhir. B bukan, Mbak. Domba. Bravo. Bravo. Hah? Heeh. Ya nggak teliti kali ya. Gimana? Ini barisan apa namanya ini? Aritmetik ya, yang bedanya 15.000 ya. Awalnya A. Tiap hari nambah beda kan? Berarti hari kedua itu A ditambah beda. Hari ketiga A ditambah 2 beda. A ditambah 3 beda ya. Oke, total hari pertama ada berapa A? Ada 4A ya kan? Yang B-nya 1, 2, 3. Berarti 6 beda ya. Hari ketiga ini kan sama juga A, ada 3A ya. Bedanya 4B, 5B, 6B. Berapa B itu? 10 tambah 5. 15B ya. Nah, total upah 3 hari terakhir lebih besar 25.000 dibanding 4 hari pertama. Berarti dia ditambahin 25 nih ya. Jadi upah 3 hari terakhir, 4 hari pertama ditambah 25. Oke. Ruas kiri, ruas kanan dikurangi 3A. Ya, ruas kanannya habis, A-nya. Ini tinggal A ya. Ruas kiri, ruas kanan dikurangi 6B. Ruas kirinya 6B-nya habis. 15 kurang 6B jadi 9B ya. 25 pindah ke kanan jadi min 25. Bedanya tadi 15.000 kan? 9 dikali 15 dikurang 25. 90 tambah 45. 135 dikurang 25. Jadi 110. Yang D. Tadi dapat 120, ada yang nggak teliti di mana tuh? Ya, ada yang kurang jelas? Silakan.
Udah, lanjut. Nomor berikutnya 22. Banyak daerah pada barisan lingkaran mengikuti pola. C, Pak. Apa C? Hah? Iya, C. C. Yang satu ada berapa daerah? 2. Yang kedua? 4. Yang ketiga? 6. Hah? 7. Udah dapat belum polanya? Tambahin 2, tambahin 3, tambahin. Ini tambahin ke sini. Tuh. Iya. Jadi pola keempat berapa? 11. Iya, 7 tambah 4, 11. Pola kelima? 16. 11. Pola keenam yang ditanyain? Kedua. Ya, berarti ini 22 ya. Berarti P sama dengan Q. Ada yang kurang jelas? Ntar lu baca sedikit aja. Udah, lanjut. Ya, nomor 23. Mulai. Bayu sedang memotong kertas. Semula memotong selembar kertas menjadi 4. Untuk memotong selembar kertas menjadi 4 bagian, diperlukan 2 kali motong. Kemudian salah satu bagian dipotong lagi menjadi 4. Kegiatan tersebut terus dilakukan. Menjadi 145. Berapa kali dia menggunting kertas? Dua bukan, Pak? 72. Hah? Iya. Pola yang satu berapa lembar? Yang pertama kali kan 4. Iya. Yang kedua? Yang Oh, kedua oke. Aku salah ngitung. Yang kedua, yang satu lembarnya, kan 4-nya dikurang 1. Satu lembarnya jadi 4, ya. Iya. Yang ketiga, ini kan 3 tambah 4 ini 7, ya, awalnya 4. Yang 7-nya dikurang 1, satu lembarnya jadi 4. Ya. 6 tambah 4, 10. Ini udah kelihatan nggak bedanya berapa nih? 3, ya. Nah, berarti bisa, ini barisan aritmetika tambah 3 tambah 3. Ingat, UN bedanya 3, berarti 3N. Suku pertama 4 dikurangi 3. 4 kurang 3 plus 1. Ini sama dengan 145. Berarti 3N, satunya dikurang ya, 144. N 144 dibagi 3. 14 dibagi 3, 4. 12 sisa 2. 24 bagi 3, 8. 48. Ada yang kurang jelas? Ini pakai yang apa, rumus yang biasa ya, AN. Barisan aritmetika. UN AN. A plus N min 1 beda. Ya. Atau saya biasanya BN plus A kurang B. Ada yang kurang jelas? Kalau catat sedikit.
itu 1 sama dengan 4 maksudnya 1 kali pengguntingan apa-apa? 1 sama dengan 4. Enggak, di pertama kali kan ada 4 bagian. Ya. Semula ia memotong ada 4. Yang potongan pertama kan 4. Ya. Yang keduanya ini kan ada salah satu bagian dipotong lagi menjadi 4. Nah, ini tadi ya. Salah satunya dipotong lagi jadi 4. Berikutnya sama juga, salah satu bagian yang dipotong jadi 4. Terus salah satu bagiannya lagi dipotong jadi 4. Gitu. Oke. Bisa dipahami, Sa? Iya. Ya. Ya, Pak, lanjut. Oke, ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Sisa pembagian dari 7 pangkat 2 dikali 8 pangkat 2 oleh 6. C, Pak. Cek. Ya. Ya, sama dengan. Berarti sisanya 2. Iya. Dapat dari mana sisa 2? Hitung manual apa gimana? 7 kuadrat berapa 7 kuadrat? 49. 49. Kalau 8 kuadrat? 4. 64. Kalau 49 dibagi 6 sisanya berapa? 2. Hah? Mungkin ganjil. Berapa dong? 49 ganjil ya? Sisanya 2. Masa genap sih? 49. 6 kali 8. Iya nggak? Sisanya 1. 64 dibagi 6 sisanya berapa? Bagi Hmm? 60. 6 kali 10 sisanya 4. Ya? Iya nggak? ya, Ini tinggal dikaliin aja nih 1 kali 4. 4 ya. Ini sisa. Jadi M-nya itu 4. 4 lebih besar dari 2. Ada yang kurang jelas? satu dulu Pak dikit. Ya. Sisanya harus dikali ya atau gimana Pak? Ya, betul. Udah Pak, lanjut. Oke. Nomor berikutnya. Ya, mulai. Lipatan 8 antara 50 dan 100. D bukan, Pak? D bukan apa D aja? 4, 5, 6 ya? Iya, Pak. Yap. Kamu manual apa pakai rumus? Aritmatika, Pak. Ya, aritmetika. Suku awalnya berapa suku pertamanya? Lipatan 8 setelah 50. 56. 56. Ada berapa suku nih? Ada 6, Pak. 6 ya. 56. Pelan-pelan 4. Ada 6 ya. Jadi S6. Suku aritmetika N per 2. Suku terakhirnya berapa? 90? 96. 6 ya. 56. Ini tadi 6 tadi ya. Ditambah 96 ya. Ini jadi 6 bagi 2, 3 ya. 152. Lihat ujungnya aja udah 6 ya. Yang D ya. 456. Ada yang kurang jelas? Betul Pak. Yuk. Kalau cuma sedikit, kalau lupa aritmetika ya jumlahin manual boleh ya. Ini itu maksudnya ada 6 suku doang ya berarti ya? Iya, 64, 72, 80, 88. Iya. Udah Pak, lanjut. Oke, 26. Ya, silakan. Ada
5 orang. Empat bukan, Pak? 24. Yup. Yang si bungsu kan adanya di paling kanan ya. Jadi si yang ini nggak usah dihitung ya. Jadi ada 4 aja, 4 faktorial ya. 4 dikali 3 dikali 2. 4 kali 3 kali 2, 24 ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. N-nya median. Q-nya rata-rata data. Yang C bukan, Pak? Sama. Ya. Dapat N-nya berapa mediannya? Susun dulu ya. Jadi susun dulu. 6, 8, 9, 10, terus 15, 15, N-nya median ya, 15, Berarti kan 18, dulu pada N berarti 15 baru. 25, 48. Itu kan terkait angka. Berarti N-nya di sini ya? Ya. N-nya ada di sini. N-nya di antara bisa 10, bisa 15 ya? Ya. Oke, bagaimana cara nyari rata-ratanya? Rata-rata. Kalau rata-rata minimum, berarti kita pakai yang 10 ya. Kita tambahin, N-nya 10. Udah dihitung belum? Belum. Ini 15 tambah 15, 30. Ini 50 ya. Terus ini 48 ya. 8, 18, 26. Sama ini 51. Ya, ditambah 48. Jadi 149 ya. 149 dibagi 9 data ya. 14 dibagi 9, 1 sisa 5. 59 dibagi 9, kalau 6, 54. 16 lebih ya. Kalau rata-ratanya di sini, N-nya di antara sini ya. Ini rata-ratanya 16 lebih kan. N-nya ini maksimal 15 nih kan, antara 10 sampai 15 ya. Di sini 16 lebih. Berarti Q-nya lebih besar ya. Bisa dipahami? Oke. Taruh baca tutup dikit. Ya. Udah? Udah. Lanjut ke nomor 28. Ya, mulai. Suatu garis lurus pada bidang AC melalui titik itu dan tegak lurus. 2X min Y tambah 5. Sama dengan 0.
4 saja bukan, Pak? 4 saja. Mm-mm. Kamu dapat persamaan garisnya apa? Ini kalau tegak lurus, ingat nih, apa kalau tegak lurus? Koefisien X sama Y-nya tukar tempat, ya? Iya. X, 2Y. Kalau tadinya tandanya beda, ini kan 1 plus 1 min, ya? Jadi kalau tegak lurus jadi sama. Nah, tinggal cari koefisiennya nih. Dimasukin titiknya nih, ya. X-nya min 2. Y-nya setengah dikali 2. 2 dikali setengah, 1 kan? Min Ya. 2 tambah 1 jadi min 1. Nah, ini persamaannya nih, ya. Sampai sini ada yang kurang jelas? Tuh, Bapak bilang tadi apa? Kalau tegak lurus tuh jadi tukar tempat. Iya, tukar tempat. Kalau 2X min Y sama dengan apalah. Kalau sejajar sama, ya, 2X min Y. Kalau tegak lurus, ya, koefisien X sama Y tukar tempat. Ini 2 jadi koefisien Y. Koefisien Y kan 1, jadi koefisien X-nya 1. Tadinya tandanya beda, 1 plus 1 min, tegak lurus jadi sama. Sama-sama plus atau sama-sama min. Tapi kalau misalnya semua sama-sama plus gimana, Pak? Ya jadi beda. Kalau beda jadi sama, sama jadi beda. 4X plus 3Y. Tegak lurus. 3X min 4Y. Ya. Oh, Atau min 3X plus 4Y boleh juga. oke. Yang penting tandanya jadi beda kalau tegak lurus. Bisa dipahami? Bisa. Oke, yang pertama kita cek. X-nya 5, Y-nya min 3. Dimasukin. X-nya 5, 2 dikali min 3, min 6. Ini min 1, benar ya? 1 benar, 3 pasti benar ya? Cek yang kedua. 3, X-nya 3. 3, Y-nya min 2. 2 dikali min 2, min 4. Ini min 1. 2 benar ya? 2 benar. Kita cek yang 4. X-nya 6. Y-nya min 4. Min 4 kali 2, min 8. Ini min 8. Ya, enggak. Min 2, sorry. Enggak sama yang ini min 1. Ini 4 salah ya. 1, 2, 3 benar. Yang A. Ada yang kurang jelas? Aduh, Pak, catat dulu, Pak. Saya pusing. Aisyah tadi salah di persamaan garis kali ya? Iya, salah. Tapi paham nggak buat nyari yang tegak Paham lurusnya? sih. Ya, paham ya? Paham. Yang penting paham. Ntar latihan ke cari-cari angka yang beda aja. Yang lain ada yang kurang jelas? Boleh pakai yang M1 dulu, terus nyari M2. Tapi lebih lamanya. Min per M1. Terus pakai Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini lebih panjang. Coba. Nah. Lanjut. Ya, mulai. Hah? Kalau paham konsepnya sebentar.
2 menit 40 detik. Ada yang dapat? Oke, kita bahas saja ya. Ya. Ini sebenarnya kalau lihat gini, hasilnya jadi, kalau bisa bentuknya seperti ini ya, ini jadi 5 pangkat 8 dikurang 4 pangkat 8. Tinggal M-nya sama dengan 8, ini dibikin 4 pangkat 2N. Ini 8 sorry ya, 2N sama dengan 8. Gimana caranya ya? Sebenarnya kalau udah paham, sebentar ya, langsung beberapa detik. Ini ruas kiri, ruas kanan, kita kali 5 min 4. Ya. Dikali 5 min 4. 5 min 4 itu berapa sih? 1 ya? Iya. Jadi kalau ruas kanan dikali 1, sama aja kan? Nggak berubah. Nah, 5 min 4, A min B kali A plus B, A kuadrat min B kuadrat yang ini ya. 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Nah, lalu ini kali ini, jadi 5 pangkat 4 min 4 pangkat 4. Ya. Berikutnya, yang ini dikali yang ini, jadi 5 pangkat 8 dikurang 4 pangkat 8. Ya. Yang sebelah kanan 5 pangkat 8. 16 itu kan 4 pangkat 2 ya. Jadi sama juga, ini sorry. Ini 5 pangkat M ya, yang sebelah kanan. Ruas kanan 5 pangkat M. 16 itu 4 pangkat 2, jadi 4 pangkat 2N. Nah, dapat deh. M-nya 8 ya. Nyari N-nya 2 dikali berapa jadi 8? 4 ya. Berarti M-nya 8, N-nya 4. Yang ditanya 8 dikurang 2N. Ya. 8 dikurang. M dikurang 2N. M-nya 8 dikurang 2 dikali 4. Ya. 8 dikurang 8. Jadi 0 ya. Ada yang kurang jelas? Jadi mau bilang gimana itu kalau misalkan 5 kurang 4 itu sama 5 dikali 5 tambah 4 itu maksudnya ini apa kuadrat lagi ya, pengalaman kuadrat ya? Ya, rumus dasar A plus B dikali A min B ini rumus yang banyak dipakai ya, nggak boleh lupa. Satu dulu. Oke. Udah? Ntar dulu lagi. Udah, Pak. Oke, nomor 30. Nilai P yang memenuhi ini. Tinggal kali Delta, silang. Pak. Ya? A. Delta. Hah? Delta. Oke, mantap. Ini boleh diserahin dulu 3 sama 12 ya. Sama-sama dibagi 3. 1, ini 4 ya. Ya. Nah, minnya boleh ikut yang atas, boleh ikut yang bawah, tapi jangan dikali ke atas sama yang bawah ya. Kalau dikali yang atas berarti min 1 ya. Min 1 kali P kuadrat berarti min P kuadrat. Terus 4 dikali 12, 48 ya. 4 dikali min P kuadrat, min 4P kuadrat. Kalau kita pindahkan ke kiri semua ya, jadi biar jadi positif. Min 4 pindah kiri jadi plus 4. 4 dikurang 1 jadi 3P kuadrat. Min 48. Sama dengan 0 ya. Ya. Kalau ini kan, atau ini
48 ini biar ini ke kanan aja ya. Sama-sama dibagi 3. P kuadrat jadi 16 ya. P-nya berarti bisa plus atau minus 4 ya. Yang D. Ada yang kurang jelas? Ini cuma tergantung ada jawabannya atau enggak di situnya. Maksudnya? Kalau plus min, kalau mau nentuin plus minnya, lihat yang Ya ada kan di yang soal. memenuhi ya, yang memenuhi. Bukan himpunan penyelesaian. Kalau himpunan penyelesaiannya min 4 dan 4 ya. Gitu. Oh. Lalu Pak catat. Ya. Ya, Pak. Oke, lanjut nomor 31. P dan Q bilangan bulat yang berbeda. Q dikurang P berapa? A, Pak. A. P-nya berapa? P-nya 2. 2. 922 dikali 6. Ini 12. 1. Jadi 13. 1. 54 tambah 1. 55. Ya. Berarti ini Q. Ini P ya. Jadi Q kurang P. Jadi 1 ya. Ada yang kurang jelas? Ya, Pak. Ini 54. Ini 55 ya. 54 tambah 1. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Ya, ada yang dapat? Pindahin ya. Yang ini 1, 2, 3 dipindahin. Biar enak. Yang kecil 2 dipindahin 1 sama di sini ya. Yang ini ya, pindahin sini. Nah, jadi berapa bagian dari persegi itu? 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian ya. Totalnya 8. 3/8 dikali luas persegi. Yang diketahui diagonal. Luas persegi sama juga luas belah ketupat ya. 3/8 dikali 16 kali 16 per 2. 8 kali 2, 16. 16. Ya, coret. Jadi 3 kali 16, 48. Ya.
Ada yang kurang jelas? Itu cuma tinggal pindahin doang harusnya Pak. Pindah-pindahin aja baru. Iya, biar enak. Kalau nggak dipindahin ribet ngitungnya. Itu dibikin 8 bagian tuh karena dibagi diagonal juga ya. Iya, kalau begini, ini kan dibagi 4 ya. Kalau dibagi lagi jadi 8 bagian kan. Oh iya. Taruh Pak, catat dulu. Iya. Luas persegi. Tapi mau bilang luas persegi sama dengan luas belah ketupat ya. Persegi, iya. Sama juga pakai belah ketupat. Persegi pasti belah ketupat. Belah ketupat belum tentu persegi. Coba lanjut. Oke, 33. Pada bidang kartesius, sebuah titik dengan koordinat ini m, n ya. M, n terletak pada garis Y sama dengan fx. Mn-nya bilangan bulat tidak 0. Garisnya melalui titik 4,3 juga nih ya. Ini melalui 0,0. M per N-nya berapa? Persamaan garis melalui 0,0 itu mx ya. Ya, ada yang dapat? Itu M-nya yang M yang Y sama dengan MX itu 3/4 bukan Pak? Gimana? Kan kalau Y sama dengan MX, nah M-nya itu 3/4 bukan? M-nya, M yang ini? Iya. Iya, betul. 3/4. Yuk, gampang nih. Ini kan P-nya M per N ya. M itu X, ini Y. Ya. Jadi M per N ya sama juga sama ini ya. X per Y. 4/3. Jadi sama-sama 4/3. Ya. C, ya. Ada yang kurang jelas? Kok bisa sama? Itu ini M itu posisi X. N posisi Y. Ya. Kecuali di sini P-nya gradien. Ini kan bukan gradien, M per N yang ditanyanya. Berarti kan X dibagi Y ya. Bisa dipahami? Ya kalau misalnya lewat garis 0 tuh pasti akan sama ya. Kalau mulai 0,0 dia. Ya kalau 0,0 berarti sama berarti ya. Iya, betul. Sama ya. Oke? Ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Intan sedang menyeleksi 6 pelamar untuk posisi pelayan dan menyeleksi 6 pelamar posisi pelayan, 5 pelamar untuk posisi tukang masak untuk kebutuhan rumah makannya. Dan akan dipilih 3 pelayan, 2 tukang masak. 6 dipilih 3, 5 dipilih 2. Kombinasi ya pakai rumusnya Pak. Betul. -20 tambah yang B bukan Pak?
Bravo. Ya. Dapat berapa P-nya? 140. 140. 40. Iya. Untuk nyari pelayan, kombinasi 3 dari 6. 3 terakhir, 6 kali 5 kali 4. Dibagi 3 awal. 3 dikali 2. Dikali kombinasi 25. 2 terakhir, 5 kali 4. Dibagi 2 awal. Ya. Tinggal disederhanain aja ya. 3, 2, 6, 6 ya. Ini 4 dibagi 2, 2. 20 dikali 10. Jadi 200 ya. P-nya 200. Berarti P-nya lebih besar dari Q. Ya, ya. Ada yang kurang jelas? Lalu Pak, catat dulu buat akhirnya. Ya, ya. Udah, Pak. Ya, soal terakhir. Dalam suatu kelas terdiri dari 40 siswa, 8 siswanya senang matematika dan fisika. Siswa yang senang matematika lebih banyak 5 orang dibanding siswa yang senang fisika. Jika ada 3 siswa yang tidak senang matematika maupun fisika, maka jumlah siswa yang hanya senang fisika berapa? Sepuluh, Pak. Apa? 10. 10. 10. Yang hanya senang fisika ya? Oh. S-nya 40. Matematikanya fisika tambah 5, ya kan? Ini fisika. Yang irisan yang senang kedua-duanya ada 8 ya. Terus yang nggak senang kedua-duanya ada 3. Ya. Min 8 tambah 3. Min 5 ya. Min 5 tambah 5 habis nih. Berarti 40 sama dengan 2F ya. Berarti F-nya 40 dibagi 2. 20. Nah, tapi yang tanya hanya senang fisika ya. Berarti yang fisika dikurang yang senang kedua-duanya. Senang kedua-duanya 8. 20 kurang 8. 12 ya. Ada yang kurang jelas? Jadi kalau digambar ini matematika, fisika, yang tengah-tengahnya 8, si 12, ini 13 ya, tambah 5. Di luar 3. Di 5 orang, ya. Ini jumlahnya nggak benar, nggak sama sih 40. 40, ada yang salah di mana? 8 orang senang kedua-duanya. 20, 21. Matematika lebih banyak. Oh, ini bukan. 20 tambah 25 itu 17 ya. Ya, ada yang kurang jelas? Yang hanya senang fisika berarti yang senang fisika dikurangi yang senang kedua-duanya ya? Ya. Oke, ada yang kurang jelas? Cukup? Cukup. Oke, ini pertemuan terakhir ya, sesi terakhir. Tapi mulai Senin kan udah mulai ada yang ujian UTBK ya. Biasanya di sosmed tuh mulai berseliweran ya. Mulai ada soal-soal yang posting-posting. Jadi kita bisa diskusi di grup ya. Kalau ada yang dapat duluan terus kurang jelas diposting aja di grup ya. Ya. Kalau ada yang mulai posting, ntar yang lainnya kan ikut posting. Jadi bisa banyak soal yang dibahas yang muncul. Karena kan variasinya banyak ntar yang muncul ya. Siapa tahu ada yang sama persis atau cuma ganti-ganti angka aja ya kan.
Oke. Nanti jam 1 Theo terakhir ya. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih.